Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sapitri dari SI 21C dan dengan NIM 202100500025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang design thinking, fase understand, dan fase observation untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Pertama, design thinking. Apa sih design thinking? Design thinking adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang berfokus pada pengguna dan kreativitas dalam mencari solusi. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam inovasi produk, layanan, dan pengalaman pengguna. Design thinking melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan, tantangan, dan keinginan pengguna, serta menggabungkan elemen-elemen seperti empati, pengamatan, ide, prototype, dan pengujian. Ini fase-fase design thinking. Understand, observe, define, idea, prototype, dan testing. Pada saat ini, topik yang saya ambil adalah jasa fotografi. Kita bahas terlebih dahulu understand phase. Understand phase adalah tahapan awal dalam proses design thinking di mana tim berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang akan diselesaikan dan tentang pengguna yang terlibat. Pada fase ini, saya menginterview seorang customer yang bernama Dede Mulyana, 22 tahun. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apa kesulitan yang dihadapi ketika menggunakan jasa produk layanan fotografi? Jawabannya berupa poin-poin. Yang pertama, kesulitan dalam menemukan fotografer yang sesuai dengan kebutuhan proyek, terutama dalam hal gaya fotografi, pengalaman, dan biaya yang sesuai. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam proses pemesanan tarif dan kebijakan pembatalan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami atau mengkomunikasikan kebutuhan spesifik proyek kepada fotografer sehingga hasil akhir mungkin tidak sesuai harapan. Pertanyaan kedua yang saya ajukan, apa ekspektasi mengenai produk dan jasa? Jawabannya, harapan untuk mendapatkan hasil fotografi yang berkualitas tinggi, efektif, dan sesuai dengan visi proyek. Menginginkan pengalaman pelanggan yang ramah, profesional, kolaboratif dengan fotografer, di mana keinginan dan preferensi pelanggan didengarkan dan diimplementasikan dengan baik. Ketiga, mengharapkan fleksibilitas dalam pilihan paket layanan termasuk opsi kustomisasi dan adanya variasi harga yang sesuai dengan kebutuhan. Yang pertanyaan ketiga, apa ekspektasi terhadap standar operasional yang baru? Jawabannya juga berupa poin-poin, harapan untuk adanya standar operasional yang jelas dan mudah dipahami termasuk prosedur pemesanan, pembayaran, dan komunikasi dengan fotografer. Poin yang kedua, menginginkan transparansi dalam harga, kebijakan pembatalan, dan proses pengerjaan proyek
sehingga tidak ada kejutan atau kebingungan. Poin ketiga, mengharapkan fleksibilitas dalam jadwal dan lokasi pemotretan serta responsif terhadap permintaan atau perubahan yang mungkin timbul. Ini dari sheet-nya. Ini dimensi pada observasi. Dimensi yang pertama, space penjelasannya. Ruang tunggu studio fotografi menjadi tempat utama di mana interaksi antara pelanggan dan petugas layanan terjadi. Ruangan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan di mana menyediakan tempat duduk yang nyaman dan suasana yang menyenangkan. Aktor yang terlibat adalah pelanggan dan petugas layanan studio merupakan dua aktor utama dalam konteks ini. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang mencari layanan fotografi, sementara petugas layanan adalah mereka yang bertanggung jawab untuk melayani pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Aktiviti utama yang terjadi adalah diskusi antara pelanggan dan petugas layanan tentang pengalaman dan harapan layanan fotografi. Pelanggan memiliki kesempatan untuk menyampaikan preferensi dan kebutuhan mereka, sementara petugas layanan berusaha memahami dan mencatat dengan seksama setiap informasi yang disampaikan. Objek di mana di dalam ruang tunggu terdapat berbagai objek seperti sampel foto yang dipajang, tempat duduk yang nyaman, serta peralatan seperti notepad dan pensil yang digunakan oleh petugas layanan untuk mencatat informasi penting selama diskusi dengan pelanggan. Action. Tindakan utama yang terjadi adalah pemilihan dan pembicaraan terkait foto yang disediakan oleh studio, serta pencatatan informasi penting selama diskusi. Event utama yang diciptakan adalah diskusi antara pelanggan dan petugas layanan yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi pelanggan terkait layanan fotografi. Time. Interaksi antara pelanggan dan petugas layanan berlangsung selama durasi wawancara dengan fokus pada pengumpulan informasi yang paling penting untuk meningkatkan layanan fotografi studio. Goals atau tujuan nih. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk memperoleh wawasan yang berguna yang dapat membantu studio fotografi meningkatkan layanan mereka sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Feeling. Pelanggan mungkin merasa dihargai karena pendapat mereka didengarkan, sementara petugas layanan bertujuan untuk memastikan kepuasan pelanggan. Interaksi ini menciptakan suasana saling menghargai dan kontribusi positif terhadap pengalaman pelanggan. Itu fase understand phase. Lanjut fase observe phase. Fase observe phase adalah tahapan dalam proses design thinking di mana tim melakukan pengamatan langsung terhadap pengguna dan konteks tujuan utama adalah mengumpulkan data empiris tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Melalui pengamatan ini, tim dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang perilaku, kebutuhan, dan preferensi pengguna yang akan menjadi dasar untuk merancang solusi yang relevan dan efektif.
Metode pada observasi ini saya menggunakan journal map, di mana ada customer action, touchpad, customer expression, fight point, solution. Ada attention, decide, info, inform, custom, dan after sale. Customer action di attention adalah melihat jasa iklan fotografi di media sosial. Touchpoint, iklan di Facebook dan Instagram. Customer expression, merasa tertarik, tidak yakin tidak yakin apakah hasil fotografer sesuai dengan harapan. Solusi, mempercepat tanggapan terhadap pertanyaan pelanggan. Customer action dalam Depis adalah menghubungi perusahaan fotografi untuk konsultasi dan pemesanan. Touchpoint pada Depis adalah telepon atau formulir kontak di situs web. Customer expression di site adalah merasa bingung. Touchpoint-nya tidak mendapatkan tanggapan perusahaan terhadap kebingungan terhadap biaya dan paket yang tersedia. Solusi, memastikan profesionalisme dan ramahnya layanan selama pemotretan. Customer action pada Inform adalah mengunjungi situs web jasa fotografi untuk melihat portofolio dan harga. Touchpoint-nya, situs web perusahaan fotografi. Expression-nya, customer expression, merasa penasaran. Touchpoint, sulit menemukan informasi yang lengkap tentang paket layanan dan harga. Solusi, menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang paket layanan dan harga. Customer action pada custom adalah sesi pemotretan dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Touchpoint, lokasi pemotretan. Customer expression, merasa senang. Touchpoint dalam custom adalah tidak ada jika pengalaman pemotretan berjalan dengan lancar. Solusi, menjamin dan tepat waktunya pengiriman hasil foto. Customer action pada after sale adalah menerima hasil foto dan membayar biaya sesuai dengan perjanjian. Touchpoint pada after sale adalah mengirim hasil melalui email atau platform berbagi file. Customer expression pada after sale, pelanggan merasa puas atas layanan yang diberikan. Touchpoint pada after sale adalah menjamin kualitas dan tepat waktunya hasil foto. Solusi, sama menjamin dan tepat waktunya pengiriman hasil foto. Dan terakhir, kesimpulan. Berdasarkan temuan dalam fase pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menarik dan mempertahankan pelanggan potensial dalam jasa fotografi, penting untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, kolaboratif, dan berkualitas. Ini melibatkan komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang preferensi pelanggan, dan kemampuan untuk menyesuaikan layanan kami sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, harga harus seimbang dengan kualitas
yang ditawarkan untuk memenuhi harapan pelanggan potensial. Dengan memperhatikan temuan ini, dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan bisnis jasa fotografi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.